pastinya banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah mengenal Universitas ITB ini, kampus ITB ini, karena termasuk termasuk nama kampus ITB ini tuh termasuk kampus yang istilahnya sudah ternama, kemudian sudah banyak sekali yang dari lulusan ITB ini yang mungkin terkenal, yang mungkin sudah banyak sukses seperti itu, menjadi orang-orang yang hebat. Nah, makanya kita hari ini spesial akan kedatangan PMK, ya, anak-anak PMK dari Universitas atau kampus ITB. ITB kepanjangannya apa sih? Nah, boleh banget nih yang tahu langsung aja kirimkan ya singkatan dari kampus ITB, dari Universitas ITB ini apa sih kepanjangannya gitu. Nanti ya kalau bisa jawab adalah sesuatu ya. Ya, pokoknya jawab dulu aja. Caranya gimana? Ya tinggal kirimkan jawaban Sobat Dios ke nomor yang sebentar Kevin akan sebutkan ya. Jadi buat Sobat Dios yang tahu singkatan dari ITB apa sih gitu, langsung aja gercep yuk WA ke nomor 081387227274 ya. Sekali lagi di 081387227274. Yang tahu yuk buruan di WA. Dapat hadiah nggak tahu ya, belum tahu Sobat Dios ya. Pokoknya kirimin dulu ya seantusias mungkin dari Sobat Dios untuk berinteraksi bersama-sama, ramein dulu sebelum kita berkenalan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, berbincang-bincang lebih luas lagi bareng dengan anak-anak dari kampus ITB ini. Jadi yang penasaran ya langsung aja, punya pertanyaan seputar tema yang akan nanti kita bahas di sore hari ini ya. Sebenarnya di luar tema juga nggak apa-apa sih ya, terserah Sobat Dios mau tanya apa tentang anak-anak kampus, tentang perkampusan, tentang mungkin pendidikan seperti itu ya, atau mungkin ada yang tertarik sedang pengen cari universitas. Nah sekarang mungkin lagi ujian nih, SMA, SMK lagi ujian, lagi mempersiapkan, terus punya kan biasanya universitas impian, dan biasanya orang tua juga punya universitas impian juga. Nah bisa jadi rekomendasi ini ya kan, ITB adalah universitas terbaik juga ya, salah satu terbaik yang ada di Bandung, di Jawa Barat. Jadi buat Sobat Dios ya, sekali lagi stay tune terus dari awal sampai nanti akhir jam 5 sore. Selama 2 jam kita akan berbincang-bincang banyak banget ya, untuk bisa bertukar pikiran, kemudian bisa makin luas lagi pandangan-pandangan kita, kemudian pengetahuan-pengetahuan kita juga bisa lebih luas lagi. Nah jangan kemana-mana Sobat Dios, kita mau dengerin dulu beberapa lagu untuk menghibur sore hari ini. So stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Sobat Dios semuanya, balik lagi nih bareng Kevin di CLBK ya, cerita lagi bareng kita. Nah tadi kan Kevin sudah pembukaan ya di jam 3 tadi. Nah kan Kevin sudah juga memberikan woro-woro bahwa CLBK kali ini adalah spesial ya, hari Jumat tanggal 14 April 2023. Kita kedatangan narasumber yang tadi Kevin sudah cerita sedikit-sedikit dari Universitas ITB. Nah, Universitas ITB ini itu termasuk universitas yang ternama ya, salah satu ternama di Kota Bandung atau bisa dibilang di Jawa Barat sendiri. Nah, kita sudah kedatangan 2 narasumber mahasiswa dan mahasiswi ya, cowok cewek, yang sudah meramaikan studio kita di sore hari ini. Kita mau kenalan dulu ya sebentar. Kevin di sini nggak sendirian, tapi Kevin memandu bersama dengan Kakak Markus. Enggak deh, itu mah pencitraan namanya, Kakak Markus. Kak. Hah? Kakak Markus. Enggak, Ucok ya, panggil aja Ucok. Ya, jadi kalau misalkan ketemu sama Kakak Markus di jalan, panggil aja Ucok gitu ya. Ucok gitu, biar lebih gampang gitu, kayak udah friend banget gitu kan. Nah, jadi buat Sobat Dios juga kita mau kenalin nih teman-teman kita dari ITB. Ya kita sambut, boleh perkenalkan diri kalian di sore hari ini kepada Sobat Dios semuanya. Oke, halo. Halo. Panggilannya Sobat Dios ya, Sobat? Iya, Sobat Dios. Halo Sobat Dios, perkenalkan aku Ringgas dari PMK ITB. Ya.
Oke, halo Sobat Dios, kenalin aku Jessica, juga dari PMK ITB. Nah, boleh lebih dijelaskan lagi nih mungkin jurusan apa dan lain-lain seperti itu. Oh ya, oke. Iya. Kalau aku sendiri dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika angkatan 2021. Oke. Jessica? Kalau aku dari jurusan Matematika sama kayak Ringgas angkatan 2021. Oke, berarti satu angkatan ya, cuman beda jurusan aja. Nah, kita nih kan di sore hari ini judulnya adalah gimana sih kehidupan mahasiswa ini sebenarnya ya, dan peranan mahasiswa yang mungkin sepertinya harus diceritakan nih kehidupannya, peranan mahasiswa tuh sebenarnya seperti apa sih kesehariannya dan lain-lain. Nah, buat Sobat Dios juga mungkin dari Sobat Dio sendiri yang sekarang sedang mencari sekarang sedang mencari rekomendasi universitas. Nah, SMA, SMK yang sekarang lagi nyiapin ujian, UN, dan mungkin lagi nyari ya universitas favoritnya atau impiannya, dan mungkin cari universitas terbaik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung sendiri juga. Nah, ITB ini bisa jadi salah satu tujuan ya atau rekomendasi buat Sobat Dios semuanya. Nah, kalian bisa juga ya Sobat Dios nanti bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita di sore hari ini. Mungkin ada yang pengen ditanyain seputar gimana sih cara masuk ke ITB sendiri, susahnya di mana, dan mungkin banyak lah ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Sobat Dios pengen tanyain gitu kepada kedua narasumber kita. Nah, di sore hari ini kita mau bahas dulu ya Sobat Dios ya tentang mungkin gimana sih awalnya kok kalian berdua ya bisa memilih atau bisa masuk ke ITB sendiri. Boleh diceritakan? Dari Ringgas dulu mungkin. Boleh. Ya, kalau aku sendiri sih dari SMA ya, kan pasti ya setiap anak SMA nyari-nyari dong. Kayak kalau mau kuliah di mana ya? Gue mau kuliah di mana nih? Terus kalau gue sendiri tuh aku sendiri tuh nggak apa-apa. Santai aja. Mau gue luas ya. Emang anak Jaksel gitu. Ya, udah ke bawah. Kalau gue sendiri tuh waktu itu pengen nyari yang teknik kan, pengen teknik. Sama pertama nyari dulu dari jurusan yang kira-kira bakal gue sukain lah nanti pas kuliah. Dan dapatlah kepikiran jurusan yang hafalannya dikit, sama ada lapangannya, ada matematikanya, sama ada ngodingnya, ada komputasinya. Nah, itu jurusan Teknik Geodesi aku suka. Baru nyarilah kampus mana yang sekiranya ada jurusan ini. Jadi waktu itu ada ITB, ada UGM, ada Undip kan. Oh, Undip juga ya? Undip juga ada. Nah, jadi waktu itu kenapa milihnya ITB? Karena ngerasa ya ITB itu kan maksudnya identik lah dengan teknik gitu. Ya, sama namanya juga ITB. Sama kayak waktu di sekolah itu dari teman-teman tuh juga banyak yang ngejar ITB juga. Jadi karena lingkungannya gitu, dari gue sendiri juga terpacu dan jadi pengen ngejar ITB juga. Nah, hasil waktu itu pas seleksi undangan, aku pilihnya pilihan 1 ITB jurusan. Kalau ITB itu dari fakultas dulu ya. Jadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dan puji Tuhannya diberkati dan keterima. Oke. Berarti tahu ITB itu dari mana awalnya? Dari ini sih. Kalau di SMA aku tuh ada namanya zona kampus waktu itu. Berarti banyak rekomendasi. Jadi kayak kakak kelas yang udah masuk kampus itu datang lagi ke sekolah buat presentasiin kampusnya, terus presentasiin jurusan-jurusannya. Dan dari situ aku jadi mulai mengenal lah. Oh, ada jurusan ini, ada jurusan itu. Oh, di kampus ini ada jurusan ini kayak gitu. Baru bisa matangin pilihan lah pengen ITB gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini jalur rekomendasi sekolah berarti ya, dari sekolah sendiri ya. Jalur undangan. Nah, si Jessica gimana ceritanya bisa terpincut dengan ITB gitu? Oke, kalau Ringga sendiri kan tadi kayak mulus gitu ya jalannya, udah dari awal ITB, dapatnya ITB gitu. Nah, kalau aku sendiri dulu sama sekali nggak kepikiran bakal di ITB, karena stereotipnya ITB itu pasti teknik ya kan. Nah, aku tuh emang udah kayak ngecoret teknik itu dari pilihan jurusan yang aku mau. Ya karena satu dan lain hal lah ya, gitu. Terus yang aku mau tuh ya kampus lain lah. Cuman di waktu undangan tuh nggak keterima. Nah, jadi ya udah kan
nggak keterima undangan pastinya cari jalur lain. Ya itulah jalur SBMPTN yang ujian tulis. Nah waktu ujian tulis ya pergumulan lah kan waktu nentuin pilihan gitu. Kalau jurusan aku udah tetapin dari awal. Sebenarnya jurusan aku ini ya aku udah bilang tadi jurusan matematika ya. Nah itu ada di ITB sebenarnya tapi MIPA. Cuman di ITB tuh kan ada kita masuknya fakultas. Nah kalau fakultas yang ada matematikanya tuh MIPA dan MIPA ini jurusannya matematika, fisika, kimia gitu. Dan seibaratnya tuh kayak beda-beda kan. Dan di ITB tuh nggak, contohnya kita masuk pengen matematika nggak langsung dapatnya matematika, kita harus berjuang lagi di dalam. Gitu. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi kayak tahun pertama tuh ada TPB namanya. Nah jadi di TPB ini ya kita untuk masuk ke jurusan itu seleksi IP gitu kayak tinggi-tinggian atau ya gitulah. Nah satu hal yang aku takutin itu ya aku takut nantinya itu ketika aku masuk di MIPA ini aku nggak dapat jurusan yang aku mau gitu. Jadi aku dulu tuh bener-bener nggak mau lah ITB gitu. Nah tapi orang tua aku tuh bilang gini, kan kebetulan kakak aku udah dapat di ITB tahun sebelumnya. Terus orang tua bilang kalau milih univ tuh yang deketan sama kakak dong biar dijagain. Iya biar ada temennya di sana. Kebetulan kan cewek kan kakak, terus aku cewek, kayak ngelepas dua cewek tuh bapak tuh khawatir gitu deh. Ya terus kayak aku kan dengar orang pasti kita dengerin orang tua nih, doa orang tua kan pasti penting gitu. Benar. Nah jadi tapi benar juga nggak sih ITB gitu. Ya udah deh akhirnya pilihan satu buatlah ITB. Ya udah pilihan dua ya yang lebih senang aja gitu. Maksudnya univ yang lebih santai, yang pokoknya yang pasti yang di bawah ITB terus ya lebih pengen lah gitu sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan keterima di pilihan satu dan mungkin udah itulah rencana Tuhan kan. Akhirnya ITB lah gitu. Luar biasa ya. Jadi mungkin dari doa orang tua bisa terjawab gitu akhirnya. Nah, emang doa orang tua tuh selalu tidak pernah gagal gitu ya, karena mungkin dari hati gitu kan buat anaknya yang terbaik, pengennya kan kayak gitu. Nah mungkin kalian nih merantau ya? Iya. Dari mana kalau bisa kalau boleh tahu? Ringga sendiri dari mana? Kalau aku dari Jakarta ya samanya. Oh dari Jakarta. Kalau Jessica? Kalau aku dari Sumatera Utara. Sumatera. Bener-bener berarti orang tua di sana sekarang? Iya. Oh berarti sekarang tinggal sama kakak di sini? Bener. Di kota Medan ya? Sebenarnya jauh sih dari Medan. Oh masih masuk. Sekitaran seputaran Toba. Wow. Dolok Sanggul namanya. Oh iya, tahu. Oh tahu dia. Tahu dia. Oh pernah ke sana berarti dia ya. 2 kali Kak. Oh gitu. Kemana tuh? Ngapain? Pulang kampung. Oh kampungnya di situ. Di situ. Wow, berarti kayak tetanggaan nih. Enggak, beda. Deketan tapi kampungnya ya. Nah buat Sobat Dio semuanya, mungkin tadi ada beberapa kan ya pengalaman dari mereka masing-masing. Dan semoga itu membukakan setiap pikiran-pikiran kita juga ya. Terus mungkin ada yang pengen masuk ITB, ya silahkan langsung masuk gitu ya. Mungkin di ITB sendiri biayanya menurut kalian gimana? Terjangkau? Cukup mahalkah atau gimana? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau jalur aku sama Jessica, karena itu ditetapin paling mahalnya itu 12,5 juta per semester. Oke, 12,5. Tapi dari 12,5 juta itu nggak menutup kemungkinan buat kita kayak ngajuin banding gitu, buat ngajuin penurunan UKT. Oh, oke. Jadi di awal tuh udah ditetapin, udah dikasih wadah lah buat kita ngajuin, kayak teman-temanku ada yang banyak dia turun jadi berapa, ada yang nyampe 0 gitu. Oh gitu? Beasiswa. Bukan. Ini dari ITB sendiri. Oh, berarti kayak pembiayaan ya? Biasanya dari dari gaji orang tua ya dilihatnya. Iya, dari berbagai faktor lah. Kita harus ngajuin apa tuh biasanya? Ngajuin surat apa gitu? Kayak ngajuin misalnya kayak gaji orang tua, terus foto tempat tinggal, atau enggak kayak surat rekening koran gitu ya? Rekening bank. Kan rekening koran yang ngomongnya biasanya. Koran apa? Tribun? Enggak. Cuman kalau yang menurut aku bagusnya dari TB itu ya kalau misalnya permasalahan dana itu gak harus dari
dari ITB-nya aja, maksudnya kayak dengan ITB itu bisa membuka banyak peluang lah, kayak nyari beasiswa dari luar-luar kayak gitu. Sponsor gitu ya. Jadi dari ITB-nya pun ada namanya dari Direktur Mahasiswa Ditmawa, dia itu kayak banyak nyediain informasi-informasi beasiswa gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswanya itu maupun dia masih maba pun bisa apply ke berbagai beasiswa buat support studi dia. Berarti banyak donatur yang ini ya berpartisipasi juga. Yang mahal tuh jalur mandiri ya. Jalur mandiri berapa tuh biasanya? Puluhan lah. Berapa sih? Kalau jalur mandiri itu paling pokoknya mereka ditetapinnya tuh 25 juta. Tapi sebenarnya sama kayak kita, masih bisa banding. Cuman ya bandingnya juga pasti nggak serendah yang lain gitu. Kalau kalian itu masuk juga ikut jalur banding? Undangan sama SBMPTN tadi. Ngajuin juga jalur banding? Ngajuin. Oke. Dan itu susah nggak ngajuin jalur banding itu? Ribet nggak gitu? Kalau aku jujur enggak sih. Sebenarnya kayak itu beneran data yang harus disiapin juga nggak banyak. Dan itu kayak sekalian pendaftaran di awal gitu. Pendaftaran di awal juga kan pasti ada data yang dibutuhin gitu. Nah sekalian lah cuma nambahin itu doang. Tempat tinggal, rekening, apa sih, gaji orang tua. Slip gaji gitu. Iya, slip gaji gitu doang. Jadi sebenarnya simple banget. Ribet gitu. ya berarti. Sama sih. Kamu juga? Enggak, aku kan swasta Kak. Terus samanya? Enggak, maksudnya teman-teman aku tuh bercerita gitu, maksudnya kayak UPI. Kayak gitu sama ya berarti ya. Universitas negeri gitu. Tapi ada Dilihat mungkin dari beberapa keadaan ekonomi keluarga juga. Ya. Kalau yang kaya mah ya bayar aja. Iya. Semahalnya. Itu mah udah pasti itu mah nggak akan Apalagi mau anak rugi. DPR. Itu mah universitas udah nggak mau rugi lah kalau itu mah udah pasti ya kan. Jadi buat Sobat Dios udah tahu kan budgetnya yang mungkin harus dikeluarkan sekitar segitu ya. 12,5 ya per semester. Yang paling mahal itu. Ya, cuman masih bisa banding lagi, masih bisa turun lagi. Jadi ya jangan khawatir gitu ya buat Sobat Dias yang memang pengen masuk tapi budgetnya agak-agak aduh kurang nih kayaknya nih. Ya nggak apa-apa, coba dulu aja ya. Kalau memang jalan Tuhan ya pastinya semuanya akan dipermudah ya Sobat Dios. Dan mungkin ada Ucok ada pertanyaan nggak? Nanti aku di sisi nanti aja. ya. Berarti kita istirahat dulu sebentar ya Sobat Dios. Panjang nanti makanya. Gaya emang pertanyaannya apa panjang-panjang. Bener-bener tentang. Yuk lanjut. Ya udah kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum itu dan kita akan berbincang-bincang. Langsung aja kirimkan ke nomor 0813 87 227 274 yang mau kasih pertanyaan. So stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya di kedepannya masa depan kita setelah kita lulus pastinya kan ada tujuan tersendiri. Kenapa kita bisa milih jurusan tersebut? Nah Ucok boleh dong kasih pertanyaan buat mereka. Oke, halo Kak Ringgas dan Kak Jessica. Halo. Harus audio ya. Kurang semangat ya? Kurang semangat dong, ayo. Oke, saya mempertanyakan Ciela tentang jurusan yang Bang Ringgas dan Kak Jessica ambil gitu di ITB. Kan Bang Ringgas tadi ngambil geodesi dan geomatika dan Kak Jessica ngambil jurusan matematika. Betul? Betul. Betul. Oh, gitu. Kalau aku jurusan elektro. Aku masih semester 10. Nggak Rajin nanya. banget kan? Nggak nanya Ucok. Oke. Pasti kita saat memilih jurusan tuh pasti mempunyai tujuan buat ke masa depan kita mau jadi seperti apa gitu. Nah, karena Bang Ringgas dan Kak Jessica mengambil jurusan geodesi dan geomatika dan Kak Jessica ngambil jurusan matematika. Apa sih yang pengen kalian tuju setelah habis lulus kuliah? Apakah ada step by step yang kalian udah persiapkan dan kalian sedang mempersiapkan apa untuk kedepannya buat kehidupan yang akan datang gitu. Karena kan penting banget sebagai anak muda untuk mempersiapkan diri untuk menuju hal yang lebih baru. Bahkan dunia sedang menuju teknologi yang makin baru, makin canggih. Baru. Sekarang kan 4.0, nggak tahu nanti bakal 5.0 mungkin 6.0, 10.0 entah. Bahkan teknologi akan semakin maju. Apa sih yang kalian persiapkan buat kedepannya gitu? Tujuan yang akan dicapai dengan jurusan yang kakak dan abang ambil. Boleh dari Kak Jessica dulu. Matematika. Oke, kalau aku sendiri kan aku masuk di jurusan matematika ya. Yap. Nah, matematika itu luas banget. Nah, jadi kalau aku sendiri sebenarnya masih bingung tuh karena ya banyak pilihan itu.
Nah, tapi yang sejauh ini terpikir, aku tuh pengen jadi data analis. Nah, tapi kalau soal kayak mau di mana atau mau ngejar perusahaan apa itu aku belum kepikiran lah sampai di sana. Nah, aku juga kayak adalah tertarik juga ke aktuaris. Nah, tapi kan ke aktuaris ini juga kayak ada apanya gitu ya. Adalah ujian-ujiannya dan pastinya kan kayak kita harus ngikutin maksudnya bukan kuliah sih, pembelajaran aktuaris inilah. Masih kayak nyoba matematika tuh juga kita kayak boleh nyoba gitu matkul-matkul terkait aktuaria ini. Jadi sekarang lagi nyoba, sekiranya cocok mungkin adalah kepikiran kedepannya mau ngelanjut di bidang itu. Kalaupun mungkin nanti merasa enggak gitu, mungkin sesuai ya step di awal yang udah aku pengen itu ya pengen jadi data analis. Nah, ya gimana untuk ngeraih itu atau untuk ngecapai itu pastinya yang pertama ngikutin kuliah dulu. Ngikutin kuliah dulu. Kemudian ya ke data analis mungkin lebih ke statistika ya. Kalau di matematika tuh. Jadi nanti kita tuh di matematika ada kelompok kalian itu banyak. Namanya matematika luas gitu. Nah, jadi ya aku pengen ngambil itulah kelompok kalian statistika. Nah, jadi dari sekarang ngambil matkul jurusan itu ya sejauh ini itu sih kayak ngikutin aja dulu. Ngalir aja nanti gitu. Kok bisa ya? Otaknya encer banget gitu ya. Mengalir. Iya, mengalir. Ya, tapi kok bisa gitu? Aku aja udah mentok ya. Matematika biasa aja udah mentok kayaknya gitu ya. Yang jujur, Kak. Ya? Didengerin orang. Iya, nggak apa-apa, memang kok jujur aja gitu ya. Bang Ringgas. Nanti bisa kan minta tolong ya, bantuin ya. Modus. Lu modus sama bantuin cewek. ini statistiska. Ada jurusan apa namanya mata kuliah itu ya kan. Oke, Bang Ringgas, gimana nih Bang Ringgas? Oke. Ngalir juga Bang Ringgas. Seperti yang Tuhan mau. Iya dong, harus itu mah. Kalau dari jurusan aku sendiri kan teknik geodesi dan geomatika. Nah, mungkin banyak yang belum tahu lah. Ini jurusan apa sih? Ya, serius aku juga tahu. Nah, aku coba Jelasin ya. aku breakdown per katanya coba ya. Boleh. Geo itu artinya bumi. Ini benar. Dan desi itu artinya membagi-bagi. Membagi-bagi. Oke. Itu geodesi. Kalau geomatika, geo itu dari kata bumi juga. Bumi. Sedangkan matika itu dari kata informatika. Oh, informatika Jadi- bukan matematika ya? Bukan. Jadi simpelnya jurusan kami itu mainnya tuh di bidang pemetaan. Tuh. Jadi kayak bumi tadi tuh dibagi-bagi maksudnya tuh ya di satu bagian yang dibutuhkan kami mengambil datanya dan dari data-data tersebut itu dengan software atau informatika kami olah menjadi suatu peta lah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kenapa aku tertarik juga jurusan ini ya katanya bisa kemana-mana gitu, kayak misalnya ke industri pertambangan, kayak misalnya untuk ngefloor kawasan tambang itu dibutuhin pemetaan kan yang akurat biar pertambangan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya. Atau mau nitikin mau ngebor di mana itu butuh akurasi sama presisi yang benar-benar gak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu. Soalnya kalau misalnya dia salah dikit ruginya tuh bisa bermiliar-miliaran. Oh iya. Wow. Sama- Jawabnya gede banget berarti ya. Sama kayak selain di pertambangan gitu bisa macam-macam gitu katanya. Kayak bisa ke infrastruktur atau bisa juga ke startup. Kayak misalnya kalau abang kakak lihat tahu ini nggak Google Maps kan, Google Maps. Ya, Google Maps. Nah itu kan petanya tuh dinamis gitu kan ya. Ya. Kayak misalnya macet, misalnya di satu detik macet Ya. atau enggak beberapa jam kemudian jadi gak macet lagi ya. Itu kan butuh pengambilan data yang Akurat ya. akurat dan terus menerus kan. Iya, iya. Nah jadi ya kalau simpelnya jurusan aku ya main di situ kayak gitu. Keren. Terus Luas banget berarti ya? Ya cukup luas. Lebih luas. nyanyi terus ya. Benar-benar passion. Ya. Ya lanjut. Kalau misalnya ditanya nanti tujuannya mau jadi apa, jadi kalau misalnya si Jessica ngomongnya pengen jadi data analis, kalau aku mungkin lebih ke data scientist namanya. Apalagi tuh. Jadi kalau Saintis. Jadi kalau misalnya Jessica yang mengolah data atau menganalisis data untuk membuat suatu keputusan, kayak seorang data scientist itu yang memodelkan suatu sistem lah, suatu algoritma agar dapat tercipta data yang bisa diolah. Dari jadi kayak, kalau misalnya aku sendiri kan berarti datanya itu namanya data spasial ya. Kayak
yang berhubungan sama pemetaan itu namanya data spasial. Jadi kayak macam-macam parameter, macam-macam faktor yang menentukan suatu data itu kami modelkan agar bisa menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh data analis ini. Begitu. Berarti bisa kerjasama ya nanti ya? Jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa kerjasama ya. Bisa bener bikin ya? perusahaan, bisa bikin PT Perusahaan. sendiri. PT. Betul kan? Iya, betul lah. Lihat nanti ya. Kan kita gak tahu jalan Tuhan. PT tapi karyawannya cuma 2 mereka doang. Enggak lah kan mereka Abang kakak kalau mau ikut juga nggak apa-apa kak. Berempat kita. Boleh, aku jurusan elektro. Aman kan? Iya. Bisa gabung kan elektro? Perlistrikan ya. Kelistrikan. Genset ya hubungi Uco. Malah lobby di sini. Oke. Iya. Jadi kalau tapi misalnya usaha apa yang dilakuin sama kayak si Jessica berarti ya ngikutin kelas, mulai coba apa ya. Kalau misalnya tadi Jessica ngomong kan ada di TB itu namanya TPB, tahap persiapan bersama. Jadi mahasiswa ITB itu nggak dipaksa, tapi ya dia arahinnya tuh di semester 1 semester 2 ini belajar kayak lanjutan dari SMA, kayak SMA kelas 13 lah. Jadi belajar fisika lagi, kimia lagi, matematika lagi. Jurusannya berarti IPA. Apa? Itu buat semua fakultas, buat semua jurusan. Jadi tahun pertama itu disuruh belajar kayak gitu-gitu lagi. Nah, itu aku jujur waktu itu tuh kayak males banget lah disuruh belajar fisika Nama aku lagi. juga Kimia belajar bahasa Inggris, kimia, PKN. Nah, Ada kan? sedangkan kalau udah masuk jurusan ini berarti udah masuk ke mata kuliah yang Udah terjurus gitu ya. udah terjurus gitu. Jadi Fokus ke situ. Ya. jadi harus Jelas. menikmati lah. Soalnya ya udah nggak ada alasan lagi dong. Ini kan yang kita pilih gitu dan bakal dipakai juga yang kita kerja. Jadi ya Betul. pelatihan jurusan terus ya kalau bisa ya apa ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama jurusan gitu lah. Ya. Mungkin dari pun atau ikut lomba kayak gitu. Betul biar nambah wawasan juga kan. Ya seperti itu ya. Jadi buat Sobat Dios mungkin sudah paham ya tentang jurusan-jurusan. Kenapa sih mereka ngambil jurusan tersebut? Pasti ada tujuan tertentu. Nah tadi itu dia karena mungkin passionnya di situ, suka meneliti hal-hal tersebut. Terus si Jessica juga paling dia kalau matematika suka hitung-hitungan berarti ya. Suka banget hitung-hitungan. Lebih suka hitung-hitungan daripada ngapalin ya. Berarti. Benar. Iya. Sama aja ngitung juga. Ngapalin rumus kah? Tapi kan nggak kayak kata-kata panjang itu ya kan, itu lebih ribet ya mungkin ya. Lebih susah ngapalin Pokoknya nggak rumus. kata-kata deh kak yang harus dihafal. Kan kemampuan orang beda-beda, ada yang cepet ngapalin kata-kata, ada yang angka kayak gitu kan. Mungkin Jessica lebih pro ke yang huruf. angka. Angka Angka dong. Aduh, Ucok kamu jangan malu-maluin deh. dalam kuliah. Jadi buat Sobat Dios ya, mungkin sudah harus ditetapkan sekarang jurusan apa yang Sobat Dios pengen ambil dan apa namanya memang harus kita pilih mulai dari sekarang. Harus punya apa pemilihan dari sekarang nih yang benar-benar mateng supaya nanti gak salah pilih jurusan di tengah-tengah nyesel ya kan. Mungkin ada beberapa kayak teman-teman kita yang aduh ternyata masuk jurusan ini nyesel, nggak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu kan, di tengah-tengah aduh pengen mundur aja deh gitu kan. Ada beberapa orang kayak gitu kan. Jadi kayak di awal mungkin jurusannya kayaknya menarik deh gitu kan, tapi ternyata waktu dijalanin kok kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Mantap. Kita harusnya ini dulu riset ya Sobat Dios ya, riset sebenarnya ini jurusannya seperti apa sih, supaya nanti ketika kita ambil di tengah-tengah kuliah dan di tengah-tengah semester nggak nyesel dan nggak mundur. Jadi buat Sobat Dios semuanya ditetapkan mulai dari sekarang ya jurusan apa yang pengen Sobat Dios ambil supaya nanti juga ketika udah lulus bener-bener yakin mau kerja sesuai dengan bidang yang Sobat Dios pengen jalani di situ dan sesuai dengan passion yang Sobat Dios pengen jalani. Mantap. Nah, mungkin di tengah-tengah semester atau mungkin di tengah-tengah tahun gitu ya, pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri lah ya. Nah, bisa cerita nggak sih kesulitan apa sih yang mungkin kalian nih sedang pernah rasakan gitu? Mungkin dari siapa dulu deh? Oke, boleh dari aku. Oke, dari Jessica. Nah, ini kan sebenarnya bukan pertengahan semester sih, ini udah mau hampir akhir Udah mau semester. akhir. Kayak tinggal 2 kali pertemuan lagi deh buat ujian akhir nanti. Nah, aku untuk matkul semester ini bener-bener apa ya? Matkul semester ini susah lah untuk Susah aku. ya? Jadi UTS kemarin aku merasa banyak masih kurangnya gitu. Nah, pastinya kan waktu kemarin selesai UTS hasilnya kurang,
prinsipnya tuh nanti UAS bisa Iya. gitu, nanti dibalas di UAS gitu. Padahal malah makin berat ya. Nah, ternyata makin berat gitu Iya. juga materinya. Dan ini kan ya sebenarnya baru Mei nanti sih berakhir semester ini. Iya. Tapi kan kepotong sama libur lebaran ini. Jadi ya emang 2 kali pertemuan lagi dan aku ya lagi Hektik. ini ya lagi Bener-bener. kejar nggak ya untuk semua materi ini dipelajarin. Tapi sebenarnya waktunya ada, cuman kegiatan juga banyak. Jadi kayak Bingung ngebaginya ya. bener ya itu sih aku sayang lagi Susah. dijalanin sekarang. Mungkin dari mata pelajaran, dari materinya ada yang susah nggak gitu? Materi-materi yang sekarang lagi ditempuh gitu. Iya sih ya, lagi matkul semester ini Sulit. apa ya? Sulit. Beda aja gitu, kayak tahun lalu ada yang kayak aku suka banget nih di matkul ini, kayak sekarang tuh sama aja semua susah Oh, gitu. Apalagi nanti semester 5 itu Nah bener. kayak di pinggir jurang tau semester 5. Kalau matematika juga banyak presentasi juga nggak? Maksudnya Presentasi kayak PowerPoint, apa PPT gitu. jarang sih, paling kita tuh presentasi itu hanya jadi tugas gitu, tugas besar kayak di akhir gitu. Nggak banyak lah kalau Nggak dibandingkan sama jurusan-jurusan lain. Kita tuh kayak emang padat materi gitu Kak. Kayak dosen tuh masuk kelas ya kan kita tuh 2 jam ya. Ya bisa di 2 jam itu bener-bener ya dia ngomong aja gitu. Oh gitu. Full materi lah gitu. Berarti kalau pelajarannya bener-bener hitung-hitungan ya? Iyalah, Enggak Kak. sih. Matematika. Enggak, maksudnya ada materi yang kayak membahas tentang materi apa, kayak cerita doang gitu. Cerita. Nggak harus hitung-hitungan, dongeng. maksudnya ada skalanya, nggak hitung-hitungan gitu. Kalau dibilang hitungan juga bukan sih Kak. Terus gimana tuh maksudnya? Ya lebih ke nganalisis sih, kayak nggak ngitung. Kalau ngitung kan kita mikir angka ya. Nah ini nggak ada angka sama sekali bahkan. Analisis gimana maksudnya? Ya mahamin yang ditanya deh gitu. Mami yang ditanya. Contoh. Ya kayak logika kan pasti jarang angka ya di dalam gitu. Atau pembuktian gitu. Jadi jatuhnya bukan ngehitung, Analisis. ya ngalis lah, Lebih ngebuktiin gitu. Lebih memecahkan sebuah masalah ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi ada bebek di sungai 10. Coba nanti Nah, nanti lanjut Bang Ringgas. Gimana nih Bang Ringgas? Gimana? Ada kesulitannya nggak? Ngitung bebek apa? Bukan ngitung. Kan itu memecahkan kasus Kak, cerita mau Ya, terus tinggal berapa gitu kan? tinggal berapa. Karena ibunya sakit. Udahlah Kak jadi bahas Udah langsung aja ringkas masuk Ya. sikat. Sebenarnya kurang lebih sama. ya sama lah, kayak anak ITB kayaknya keresahannya mirip-mirip semua gitu juga. Memang Jadi di beban akademiknya berat, tapi ya banyak tanggung jawab atau kegiatan-kegiatan lagi juga yang dipegang kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri paling yang baru-baru ini benar-benar bikin capek itu, jadi kami tuh di jurusan kami tuh ada praktikum kan. Tapi praktikumnya bukan yang praktikum ngerjain modul terus dikumpul, bukan kayak gitu, tapi praktikum kami tuh disuruh metain satu ITB gitu. Disuruh metain satu ITB. bikin petanya gitu. Petanya, tapi petanya yang digital gitu, yang 3 dimensi. Wah, susah. Nah, jadi tuh kan harus dapat data tuh, biar Ya. datanya bisa diolah, biar bisa divisualisasiin kan nanti jadi peta yang diminta si dosen ini. Jadi untuk dapatnya itu kami harus praktikum gitu. Praktikum itu jadi kayak ada alatnya, ntar dia bisa diarah-arahin terus dapat data jarak, data sudut, pokoknya jadi matkulnya itu Pakai drone, maksudnya drone ke atasin terus foto cek. Iya bisa sih, bisa. ya, kami itu kayak gimana ya? Jadi itu matkulnya itu 3 SKS kan. Ya. Jadi seminggu itu harusnya 3 jam doang itu matkulnya. Ya, bisa lebih. Tapi kami itu dengan praktikum itu sebenarnya hitungnya udah kayak berapa puluh SKS gitu sebenarnya. 24 jam. Ya jadi misalnya Senin yang harusnya kelas sampai jam 10 terus bisa istirahat, dipakai buat ngukur ya, buat apa, praktikum. Ekstra. Yang harusnya Selasa bisa ada jeda dulu beberapa jam nih, dipakai buat ngukur. Yang ngukur kayak gitu, Oh gitu terus. ya. Berarti sibuk juga ya. Iya, jadi baru-baru ini ya benar-benar dipacu lah fisik tuh, digituin. Luar biasa, berarti termasuk banyak kegiatan juga dari tugas. Berarti itu termasuknya tugas ya? Tugas dari dosen. Jadi namanya besar. itu project based learning. Jadi Based learning. bela- Gimana tuh berarti? kami belajar sambil belajarnya tuh bukan dengan
pahamin dulu materinya baru dikerjain, tapi belajar dengan cara dikerjain kayak Langsung gitu. praktek gitu Iya. ya. Katanya itu Action. katanya itu diceburin katanya. Diceburin, dijorokin. Mau dia tenggelam, mau dia berenang katanya diceburin dulu ya katanya gitu. Bener ya, dijorokin ya. Memaksakan diri. Supaya bisa terbang ya, kayak burung gitu. Tadi bebek, sekarang burung ya. Jadi buat kayak apa ringgas kayak gitu tuh berarti itu kan bukan tugas dari dosen ya? Project ya? Iya, jadi sebenarnya bagian dari mata kuliahnya tugas dari dosen, cuman bentuknya tuh bukan tugas yang Individu. bagi-bagi gitu. Iya, jadi satu angkatan dibagi banyak kelompok buat ngukur satu ITB. Iya. Baru ntar di akhir ada hasil akhirnya gitu petanya. Di Ntar akhir tuh berarti dipresentasiin. di akhir semester Akhir ini. semester bener. Oh, oke. Berarti Keren, kayak tugas kelompok ya. Like it. Dan mungkin ada kesibukan lain nggak selain ngukur-ngukur kampus? Kesibukan itu? lain selain kuliah gitu. Selain ngukur kampus tadi. Ya paling ya di PMK atau enggak di himpunan. Nah, ini bisa ngobrol tentang Oke. PMK ya. Sebentar lagi kita mungkin pengen tahu PMK tuh apa sih sebenarnya gitu, dan PMK. peranan PMK juga. Jumatan. Nah, itu mah nanti ini dong, itu apa namanya, julukan mereka ya kan. Jadi kita harus ngobrol lagi lebih dalam lagi, ngebahas tentang PMK dari Universitas ITB sendiri seperti apa dan peranannya juga seperti apa. Nah, buat yang kepo jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Gimana nih kabarnya Sobat Dios semuanya? Apakah masih stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration? Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dari jam 3 sampai dengan nanti jam 5 sore. Dan sebentar lagi sudah menunjukkan jam 5 sore, tinggal beberapa menit lagi, gak kerasa. Bentar juga paling kita ngobrol-ngobrol gak kerasa ya, udah jam 5. Tapi kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang PMK nih. PMK nih, tadi kan kita sudah mendengar sedikit PMK. Nah, PMK tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalkan di ITB sendiri, peranan dari PMK tuh seperti apa? Dan mungkin bisa dijelaskan PMK-nya sendiri tuh seperti apa gitu. Bisa dijelaskan dari mungkin ringkas ya. Oke, kalau dari aku ya, PMK itu apa? Jadi kalau dari definisi kan PMK itu sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di ITB kan. Nah, kalau perannya apa ya, berarti PMK ini menyediakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di ITB. Ya. Jadi ya kalau misalnya ditinjau dari acara besarnya, PMK tuh punya 3 acara besar. Satu PMB yang tadi, PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Itu yang kayak awal-awal pas masih pada jadi maba, itu yang dapat mentoring, terus dikenalkan ke PMK. Itu wajib ya berarti? Itu wajib ya, wajib. Awal PMB mahasiswa baru. Iya, wajib. Baru ada ya Natal sama Paskah kayak gitu. Sama terlepas dari 3 acara itu, PMK ini kayak ngewadahin buat ya namanya kan persekutuan kan. Jadi ya buat mahasiswa-mahasiswa Kristen itu bisa bersekutu di situ. Jadi bisa melayani, bisa kenal satu sama lain. Intinya bisa bersekutu sama ya berkembang aja di PMK. Gitu. Sama yang dari aku lihat sendiri juga kayak di ITB tuh ada banyak banget wadah buat berkembang gitu. Ada banyak organisasi, ada banyak kepanitiaan. Cuman dari pengalaman aku sendiri tuh kayak aku sendiri kayak pernah ikut banyak lah, kayak pernah ikut ada di himpunan, ada di mana. Cuman kayak PMK ini kayak punya suasana yang beda sendiri, nafas yang beda gitu. Nafas yang beda sendiri. Seharmoni, sejalan gitu ya. Mungkin satu nafas ya, benar. Nah, mungkin kalian sendiri bisa masuk ke PMK tuh awalnya gimana gitu? Bisa masuk ke PMK dari awal memang benar-benar ketika mahasiswa baru dikenalkan memang sudah tertarik atau seperti apa? Kalau dari kami tuh, jadi di PMK tuh ada namanya kan, ada berbagai divisi kan. Nah, jadi awal-awal tuh pas jadi mahasiswa baru ada namanya open recruitment untuk divisi. Kayak gitu. Jadi kalian tertarik gitu masuk gitu. Ya, aku sama Jessica kan dulu sedivisi dulu. Oh. Divisi eksternal. Nah, jadi kami berarti kalau aku sendiri ya, ntar bisa Jessica bisa jawab. Kalau aku ya pengen eksternal, pengen masukin divisinya karena ntar jalan-jalan nih. Gara-gara awalnya pengen jalan-jalan ya. Ntar ke PMK Unpad gitu kan. Explore. Terus cuman itu doang alasan awalnya. Ya kayak gitulah, kayak pengen gitu. pengen nyoba lah
kayak di SMA kan ada namanya Rohkris kan, Rohani Kristen. Rohkris dulu. Kirain nanti Chris. Kaget loh. Chris. Iya, terus kayak ternyata di ITB juga ada nih PMK. Kayak menarik lah. Ya. Makanya terus dulu kan juga kayak pas masih jadi maba tuh pengen ikut organisasi. Wah, ada nih PMK tuh ikut. Oke. Tapi kamu sendiri termasuk rajin ikut ibadahnya di PMK? Sebenarnya kalau aku tuh Wah, Enggak. ada ketawa-ketawa apa nih? jadi sebenarnya sejujurnya ya, aku nih mulai ikut-ikutan di PMK nih. Jadi walaupun aku daftarnya dari maba, jadi dari semester 1 udah masuk sebagai anggota divisi PMK, aku tuh kayak nggak seaktif itu. Nah, berarti baru-baru ini. Justru ya baru semester 3 inilah, semester 3 sampai semester 4 ini Baru-baru aktifnya. baru aktif di PMK. Kenapa tuh? Karena Kenapa tuh? kayak Ini ada alasannya dong. karena dulu tuh mungkin karena online ya. Karena Oh, online iya, jadi kegiatan-kegiatannya pun online gitu kan, terbatasi sama layar. Kalian barusan offline tuh tahun berapa sih? Pas Masuk semester 3 ini berarti. tahun ini? 2021. 2000 Iya 2022 lalu ya, berarti tahun lalu awal. Oh, berarti barusan aktifnya di Ya. situ. Jadi pas mulai coba ikut-ikutan acara-acara offline-nya, wah ternyata orangnya baik-baik, terus Oh. kayak seru gitu. Baru kenal ketemu gitu, orangnya kayak gini ketemu. Oke, berarti setelah offline baru aktif ya. Nah, kalau Jessica sendiri mungkin bisa cerita sedikit tentang PMK selaku bendahara. Selaku analis. Mungkin aku ceritainnya dari apa dulu ya, dari awal masuk. Nah, aku tuh masuk di PMK tuh awalnya karena tertarik. PMB-nya tuh menurut aku berkesan karena walaupun online saat itu kayak ngikutin kegiatan online tuh aduh malas banget gitu. Tapi PMK sendiri buat sama aku kesan yang berbeda gitu, kayak dari situ aja udah nunjukin kalau PMK seseru itu. Nah, terus kan adalah masuk oprek divisi tadi yang kata Ringgas. Sebenarnya kalau aku lihat divisinya aku nggak tahu mau masuk mana. Kayak aku lihat apa ya, aku masuk divisi apa, kayak nggak, kalau lihat dari job desknya kayaknya nggak tahu mau kemana gitu. Tapi aku tetap pengen masuk divisi ya, kan yang bisa aktif gitu apalagi di online ya mulai dari anak divisi lah gitu. Jadi jatuhlah ke pilihan eksternal ya, kayak keren aja pokoknya eksternal gitu. Sumpah beneran kayak di awal bingung juga gitu. Nah, Sama berarti. masuk di eksternal terus ngikutin lah kegiatan apa ya, dulu masih online tapi kegiatan kepanitiaannya tetap jalan. Kayak Jumatan itu ibadah Jumat lah, ibadah setiap minggunya itu sesekali aku ikutin, namanya online nggak bisa komit deh buat tiap hari. Bolong-bolong gitu. ya. Nah, bolong-bolong. Terus mulai offline gitu, lebih rajin terus ya di awal tahun kemarin regenerasi lah. Dan ya mungkin apa ya, ada ya mungkin buat pelayanan gitu, jadi bendahara. Ya kan kalau udah, maksudnya kita udah jadi pengurus lah dalam unit itu, ya komitmen dong untuk ngikutin. Jadi kalau ibadahnya sekarang ya emang kayak udah aku anggap ya ibadah Jumatan dari PMK tuh suatu kewajiban yang aku ikutin gitu. Terus kalau udah ngeputusin sesuatu berarti harus tanggung jawabnya harus dilakuin. Ya betul. Dan berarti aktif setelah offline ya. Sebenarnya kalau online aku juga udah aktif, cuman bolong-bolong. Ibadahnya bolong-bolong, aktifnya tuh cuman di kepanitiaannya aja. Ibadahnya nggak terlalu aktif berarti. Tapi sekarang aktif ibadah juga ya, kepanitiaan juga aktif gitu ya, dua-duanya. Berarti ya memang apa ya, kendala online itu memang membawa pengaruh besar kali ya. Karena kalau kita online kan nggak bisa kenalan sama orang, sama teman-teman kita, terus nggak bisa lebih deket lagi, nggak ada teman ngobrol istilahnya kayak gitu. Kalau kita masuk PMK mungkin, kalau offline kan bisa tuh bareng-bareng sama teman kita yang udah kita kenal, dan mungkin bisa ya bersinergi bersama lah, kita ngumpul bersama gitu, ibadah bareng-bareng kayak gitu, lebih seru lah istilahnya ya kalau udah offline. Nah mungkin dari kalian berdua, setelah kalian ikut PMK tuh ada perubahan tersendiri nggak sih? Kan kalau PMK kan istilahnya kalau kita udah rajin, ya rajin lah, paling nggak ikut ibadah aja
itu kan maksudnya punya ada apa ya? Ada semangat tersendiri untuk kita lebih dekat lagi nih, pengen lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu loh. Nah, ada nggak perubahan tersendiri gitu di dalam diri kalian ketika kalian udah memutuskan bahwa oke lah, aku mendedikasikan diriku untuk ikut PMK dan otomatis ya mau nggak mau ikut ibadah dengan rajin gitu. Ada nggak perubahan signifikan tersendiri gitu dari hidup kalian? Mungkin dulu jelek banget gitu apa sifatnya, atau mungkin ada yang buruk banget dan lain-lain. Seperti apa sekarang udah merasakan perubahan yang luar biasa gitu? Kalau aku sendiri kan di PMK tuh ada 2 yang kita tekanin ya, yaitu pemuritan sama persekutuannya. Nah, jadi kalau persekutuannya di PMK ada PD Rabu, persekutuan doa gitu. Okay. Nah, dari situ pasti kita ngerti lah kalau persekutuan itu penting, dimana kita bisa sharing pergumulan kita, bisa mendengarkan firman, bisa juga saling mendoakan yang satu sama lain. Kapan lagi gitu kita bisa duduk di satu tempat terus kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Dan di satu hal yang lain, PMK juga nyediain pemuritan. Pemuritan itu kita bekerja sama-sama lembaga-lembaga pemuritan gitu. Nah, di pemuritan yang aku benar-benar dapat itu, mungkin banyak mahasiswa Kristen ataupun orang-orang Kristen yang bilang, aku udah percaya sama Tuhan ya, cukup gereja hari Minggu doang gitu. Nah, dari pemuritan ini aku belajar kalau sekedar ngikutin ibadah doang, sekedar ngikutin gereja setiap minggu doang itu bukan cukup gitu. Kalau bisa kita kasih waktu kita untuk belajar soal firman Tuhan ini, ya itu harus gitu. Nah, dari situ aku banyak kesadaran lah yang mengubahkan caraku mandang kekristenan, caraku hidup juga, dan juga apa ya, menjadi pengurus PMK itu tentu kita harus mencerminkan PMK itu gimana, dan itu salah satu mungkin beban bukan, tapi apa ya, jadi jatuhnya harus jadi panutan ya, apa sih? Ya jadi harus panutan lah, karena orang-orang lain itu melihat PMK itu dari cerminan kita, jadi kita jadi harus cerminan PMK lah di depan orang-orang. Jadi itu juga yang jadi jatuhnya bukan hanya gara-gara aku pengurus jadi aku harus baik sekarang gitu. Jadi yang aku tekanin itu bukan hanya sekarang aja, tapi untuk kedepannya ini tuh kayak suatu langkah yang ngedekatin aku untuk jadi orang yang baik gitu, atau orang yang apa ya, orang yang Tuhan mau gitu. Ya, betul. Dan mungkin Jessica sendiri punya nggak sih kesaksian, kan sudah lumayan lah ya gabung di PMK gitu kan. Nah, mungkin punya kesaksian nggak sih pernah punya temen atau mungkin adik tingkat gitu yang masuk PMK juga, pernah konsultasi atau mungkin ceritain tentang masalahnya, dan Jessica sendiri jadi berkat gitu buat orang lain gitu, buat temennya atau mungkin buat adik tingkatnya gitu. Apa ya? Nah, aku punya teman-teman lah yang kita sama-sama ngerantau ke sini. Mungkin ketika kita bersama orang tua kita dulu, ada yang ngingatkan kita buat ibadah, ada yang nyuruh kita buat saat teduh. Mungkin di sini semua udah serba sendiri. Bahkan kayak aku melihat teman-temanku, mereka beragama Kristen, tapi mereka hari Minggu tuh kemana nggak tahu, menganggap hari Minggu itu istirahat gara-gara sesibuk itu di ITB. Minggu itu dianggap istirahat. Wah, aku bener-bener apa ya, kayak kok bisa kita kayak gini. Nah, mungkin dengan aku yang join di PMK, bukan itu sebenarnya bukan itu alasannya, tapi dengan mereka melihat aku ada di PMK, mereka bisa percaya sama yang aku bilang, atau mereka bisa mendengarkan aku lah soal ayo ke gereja, atau mengingatkan mereka di hari Minggu tuh. Kayak aku cuman sebatas bilang udah gereja nggak tadi, atau khotbah tadi apa gitu. Setidaknya kalau aku bukan PMK mungkin mereka ngapain sih nanya kayak gitu. Tapi mungkin dengan melihat aku ada di PMK, mereka oh anak ini PMK, nggak mungkin dong aku jawabnya gimana. Atau mereka dengan ajakanku mereka mau gitu. Dan apa ya, aku kalau sharing ke mereka tuh tentang Tuhan gitu, aku merasa didengerin aja gitu. Dan dengan aku di PMK juga aku berani untuk nge-sharingin gitu.
Berarti PMK tuh termasuk jalur untuk kita lebih dekat lagi ya sama orang-orang yang mungkin butuh sesuatu, mungkin butuh diperhatiin, orang-orang punya masalah, dan mungkin masalahnya juga orang tersebut butuh didengerin curhatannya, mungkin ya cuman didengerin aja gitu kok, hal yang simple gitu loh buat mereka gitu, cukup didengerin doang kayak gitu, dan istilahnya membawa mereka ke jalur yang lebih baik lagi seperti itu, ke tempat yang lebih baik lagi, bukan salah tempat gitu. Nah mungkin buat Ringgas nih, ada nggak sih kayak misalkan tuh waktu itu ada salah satu PMK dari universitas lainnya ke sini kan, dia tuh awalnya waktu SMA itu punya trauma karena dia sering dibully dulu waktu di SMA. Nah karena ya adalah suatu kekurangan. Nah akhirnya dia nggak punya teman kan, sama sekali dia nggak punya teman sendiri. Nah waktu dia masuk awal masuk kuliah dia juga awalnya takut tuh untuk ngobrol, untuk bisa berteman dan berbaur dengan yang lain. Tapi setelah dia tuh kenal PMK, nah adalah kakak tingkat yang ngajak dia masuk ke PMK ya, dengan caranya istilahnya simple lah, ngajak main bola. Terus akhirnya pulang main bola tuh diajak ngobrol, diajak makan mie dan lain-lain. Akhirnya tergiringlah dia masuk ke PMK, dan menurut dia PMK nih tempat yang nyaman, tempat yang dia bisa meluangkan seluruh hidupnya tuh di situ gitu loh. Jadi nggak ada ketertutupan, tapi semuanya terbuka gitu, satu sama lain saling percaya. Nah itu yang membuat dia berubah drastis dan menjadi orang yang bisa pede, bisa menghilangkan traumanya dari dia yang dulu dibully, dan pokoknya sudah jadi orang yang lebih baik lagi lah gitu. Mungkin ada nggak sih pengalaman seperti itu gitu, atau mungkin ada perubahan-perubahan tersendiri di hidup kamu gitu? Oke, cuman kalau misalnya kasus kayak spesifik kayak mungkin dibully atau gimana gitu, mungkin aku belum mengenal ya orang kayak begitu. Tapi yang pasti aku rasa di PMK tuh bisa sangat membantu sih. Kayak pertama dari namanya itu bukan unit atau bukan perkumpulan atau apa, tapi namanya persekutuan. Jadi ya di situ tuh aku rasa PMK tuh sangat merangkul lah, dan sangat menekankan persekutuan di situ. Sama di PMK juga ada namanya divisi namanya pelayanan khusus. Nah di situ di divisi itu orang-orang yang ingin cerita, orang-orang yang merasa punya trauma itu bisa cerita ke mereka. Ada divisi tersendiri berarti. Ada konselingnya, dan mungkin di situ mereka bisa ngebantu. Sama kalau perubahan di diri saya sendiri sih gimana ya? Kalau misalnya mungkin dibanding dulu ya, pas TPB, pas semester 1 semester 2 kan tuh aku jarang ikutan kegiatan-kegiatan di PMK kan. Ya kalau misalnya aku lihat mungkin diriku dulu, maksudnya aku dulu tuh orangnya, dulu aku tengil banget kan dulu. Gitu. Dulu tuh Gimana tuh tengilnya dulu tuh kayak kan kalau di ITB tuh masuknya ke fakultas dulu kan. Kayak misalnya aku masuk ke Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Jadi ada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ada Fakultas Teknik Mesin Dirgantara gitu. Dan itu masing-masing fakultas itu punya peretnya masing-masing lah. Punya peretnya masing-masing. Jadi kayak dulu tuh sering kayak sparring futsal, sparring basket. Nah kayak aku ngeliat dulu aku tuh pokoknya parah lah. Istilahnya nggak mau kalah gitu ya. Iya, kayak misalnya antara kayak sombong lah atau enggak kayak ngata-ngatain mereka. Iya dulu pokoknya makanya nakal ya. Sama faktor lingkungan juga sih, kayak aku faktor lingkungan aku kayak begitu ya aku jadi kepancing juga kan. Makanya itu yang menjadi perubahan cukup drastis ya di kehidupan sekarang ini ya. PMK ini menawarkan lingkungan yang bagiku bener-bener bagus banget lah Kak. Iya betul. Aku rasa di sini aku bisa belajar dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya aku kayak gimana, aku bisa dinasehatin. Sama kayak kata si Jessica juga tadi, kayak kita ini kan maksudnya pengurus ya, yang menjadi muka dari PMK lah. Kayak masa ya aku berkelakuan kayak dulu gitu kan, tengil. Terus ada yang tahu ini kan bukannya pengurus PMK, aku begini gimana kelakuannya. jadi panutan gitu kan. Iya. Jadi ya di sini aku belajar juga biar apa ya? Sama emang seiring sebenarnya kayak sejalur gitu sih Kak. Kayak dengan semakin mengikuti kegiatan-kegiatan PMK, semakin mengenal orang-orang di PMK ya. Karena lingkungannya begitu ya, emang cepat atau lambat atau emang sepantasnya begitu ya. Menjadi pribadi itu emang pada akhirnya akan menjadi lebih baik itu kan dibanding dulu. Kalau aku pribadi ya.
Ya karena pergaulan yang baik ya mengubah kebiasaan buruk kan. Ya. Masih bro. Lu ya bener kan. Lo gimana Ucok? Kurang minum dulu. Ngantuk aku. Ya mungkin dari Ucok ada pertanyaan terakhir. Biar gak ngantuk nih. Yuk bisa yuk. Pertanyaan terakhir. Ya sebelum kita mengakhiri Dios Radio sore hari ini. Kan PMK tuh persekutuan mahasiswa Kristen, di mana persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama ya. Nah, apa sih yang kalian pernah pengen gitu di sebuah PMK ini tuh? Apa sih yang kayak satu hal yang pengen ngalamin Tuhan tuh? Pasti adalah pengalaman dengan Tuhan kan? Apa sih? Boleh nggak sharing tentang pengalaman kalian dengan Tuhan di PMK gitu? Pengalaman dengan Tuhan contohnya suatu hal yang gue nih lagi ulangan tiba-tiba Tuhan berikan wawasan. Ya istilahnya dipermudah lah gitu. Lah. Ada mujizat gitu. Ada pengalaman mujizat yang kalian alami dengan Tuhan. Pribadi berjalan sendiri dengan Tuhan. dengan Tuhan. Ada nggak? Ayo coba berpikir dulu yuk. Berpikir. Pokoknya mungkin kayak gini. Gue lagi ada di titik terendah dan saat gue datang ke PMK gue ngalamin Tuhan. Nah di situ gue bisa ngalamin suatu terobosan. Ya, atau mungkin ada sentuhan dari Tuhan, dari Roh Kudus dan lain-lain seperti itu. Wadaw, ngeri. Ya kalau coba ada nggak kesaksian lah gitu. Apa ya, gimana ya bilangnya, bingung. Kayak mungkin merasakan tapi buat ngucapinnya tuh bingung. Coba ditelaah dulu, kata-katanya ditata gimana tuh. Oh ya, kan aku tuh ikut pemuritan ya. Maksudnya ikut apa ya, kalau PA gitu lah. Dalam Alkitab. Nah, jadi kakak PA aku tuh benar-benar orang yang jadi apa ya, jadi panutan aku lah, gitu. Jawaban. Iya, pokoknya pasti kita ketika semakin banyak belajar tentang Tuhan itu pasti kita semakin banyak pertanyaan kan. Dan kakak PA aku nya lah yang aku buat jadi pasti kakak bisa deh ngejawab pertanyaan aku nih. Nah jadi dari ajaran-ajaran dia tuh beneran kayak aku terapin gitu. Yang paling bisa buat aku merasakan Tuhan itu ketika aku bener-bener bingung dan aku udah nggak mikir gini lagi cara untuk nge-solve ini gimana, tapi bener-bener kayak ya udah aku berdoa pasti Tuhan kasih. Aku pernah di satu itu aku ada dalam suatu pilihan, terus pilihan ini dua-duanya kedepannya aku nggak bisa prediksi akan aku gimana. Aku menyesalkah atau aku aku setuju sama pilihanku di belakang tadi. Tapi aku di awal tuh bener ngasih ke Tuhan Tuhan bantu aku milih dan kedepannya aku jalani sesuai maunya Tuhan. Nah aku buatlah suatu keputusan di sana, dan kalau lihat sekarang yang ku jalanin bukan gampang, susah gitu. Tapi balik lagi kenapa aku memilih kemarin di belakang. Terus kayak iya susah, terus makin dijalani bisa kok. Terus balik lagi bener kok. Ketika emang di awal itu dari Tuhan, ya udah ngejalaninnya sekarang juga bener-bener ya pasti ada pertolongan. Tuhan. Tuhan kasih kekuatan di awal sampai kita selesai juga. Betul. Tuhan kasih. Keren. Ada penyertaan Tuhan di saat Tuhan memutuskan langkah kaki kita kemana pun. Bener, aku bener-bener jadi bisa percaya itu gitu. Mungkin ya orang juga bisa tanpa ikut PMK juga tahulah itu penyertaan Tuhan nyertain kita. Tapi aku bisa merasakan itu karena aku ngikutin PMK. Ya itu istilahnya apa ya, memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu gitu kan. Itu pasti Tuhan juga akan perhitungkan kalau aku lihat anak aku nih ternyata dia lebih mementingkan aku nih, ibadah dan lain-lain, dan setelah itu baru dia melakukan pekerjaannya, belum melakukan kegiatan yang lain gitu. Pasti Tuhan akan melihat itu terlebih dahulu. Makanya dia menyertai, dia memberikan, ya luar biasa lah ya. Mungkin dari Ringga sendiri ada nggak perjalanan dengan Tuhan sendiri gitu, pertolongan dan lain-lain? Apa ya, kayak mungkin kalau soal
penyertaan atau dorongan dari Tuhan itu yang aku paling ingat itu justru pas aku memutusin buat aktif di PMK itu paling. Oke, gimana tuh? Coba ceritain. Kayak kan aku di sini dipanggil menjadi koordinator divisi eksternal. Kalau misalnya dari aku cerita, aku pun awal-awal pun nggak pernah kayak nggak aktif banget di eksternal kan. Sehingga ada satu momen aku ditawarin gitu mau nggak jadi koordinator divisi eksternal. Nah terus aku pas pertama kali ngeliat langsung, enggak lah, nggak mau lah. Kok gue juga nggak pernah aktif, gue juga nggak kenal siapa-siapa di PMK. Ngapain ikut kan? Terus nolak lah. Langsung awalnya nolak. Tapi habis itu kayak kepikiran juga. Jadi kalau bayang-bayang. Kepikirannya kalau misalnya aku pun ditawarin, kayaknya berarti kayak ibarat ngelis. Kalau aku ditawarin kayak di bawah udah nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi gitu kan. Terus. Cuman kayak karena ngerasa apa ya? Sebenarnya dorongan dari Tuhan itu kayak bukan yang Tuhan ngomong gitu, Ringgas kamu harus ikut ini. Dari hati ya. Ikut eksternal. Dari hati atau ada tanda nih dari orang lain? Ya kayak aku nanya ke teman, kayak nanya ke Jessica juga waktu itu, ikut apa enggak ya? Kayak Kenal Jessica emang? Dulu kan angkatan. Itu divisi juga dulu. Oh kan belum, tadi ceritanya belum masuk. Enggak, jadi udah kita satu divisi dari awal. Ya, PMB tadi mahasiswa itu baru. Untuk jadi koordinatornya gitu, untuk jadi ketua di divisi itulah. Siap. Ya. Terus lanjut. Jadi justru sebelum aku ditawarin jadi koordinator divisi eksternal, Jessica udah ditawarin duluan. Bahkan lama sebelum aku kan. Tapi waktu itu lu terima karena aku merasa kalau di eksternal tuh aku nggak bisa. Terus ada tawaran lain untuk jadi untuk jadi sekretaris satu bendahara gitu. Terus aku mulai memikirkan itu kan, aku pengen melayani, cuman aku merasa kurang aja kalau di eksternal. Terus makin di-sharingin tentang bendahara, akhirnya iya. Terus dialah yang akhirnya di-sharingin kan untuk eksternal gitu. Iya, jadi pas aku nanya ke Jessica, dia bilang nolak kan. Nolak karena alasannya merasa nggak cocok. Sedangkan aku tuh kayak kemarin tuh nolaknya itu karena alasan, jadi selama semester 1 semester 2 tuh aku banyak ditempatin di bagian eksternal gitu. Sama pas di himpunan magang, aku di bagiannya eksternal juga kan. Jadi aku nolaknya itu dengan bisa-bisanya nolak gitu. Aku rasa aku di eksternal terus, jadi pengen nyobain yang lain. Terus pas dengar si Jessica nolaknya karena merasa nggak cocok, aku jadi, sehebat apa gue? Sehebat apa aku bisa nolak? Itulah, jadi ya nanya ke Jessica, nanya ke orang tua, terus didoain juga. Ada peneguhan ya. Hasilnya tapinya oke lah. Mungkin pertama faktor yang kalau gak ada kalau aku nolak kayak nggak tahu lagi nih dia mau nyari siapa. Sama kan aku juga beberapa kali ikut kayak namanya kumpul divisi. Di situ ketemu juga anak-anak angkatan bawah berarti kan ya. Angkatan bawah yang di divisi eksternal tuh juga mereka aktif. Jadi kayak kalau misalnya koordinatornya nggak ada ya sayang aja lah, masa mereka yang aktif ini toko koordinatornya nggak ada yang mau gitu kan. Jadi cobalah menyelam gitu kan. Kita tuh gitu. Jadi ya itulah mungkin merasa kayak dorongan dari Tuhan gitu. Dorong dari sini, maksudnya dari berbagai inilah, berbagai faktor lah. Nggak tahan nih, ternyata memang peneguhan kayak gitu ya. Iya. Ya memang benar-benar kayak gitu. Oke, kita mau di ujung. Sudah di ujung ini mah. Acara Ya, kita. lebih kayaknya ya, tapi nggak apa-apa karena saking serunya kita ngobrol-ngobrol, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Mungkin Sobat Dios juga banyak yang Sobat Dios dapatkan di sore hari ini dari teman-teman kita yang sudah mau sharing tentang peranan PMK di kampusnya, kemudian gimana sih kehidupan mahasiswa, kehidupan mereka ketika mereka dari awal memilih kampus ITB ini, terus memilih jurusan ini, ada tujuan tersendiri, dan akhirnya mereka bisa gabung sama PMK dari awal ketika memang dari wajib masuk PMK kan awalnya wajib dulu, terus akhirnya ujung-ujungnya jadi pengurus. Nah, puji Tuhan sekarang sudah rutin ikut ibadah karena memang
memang pengurus juga gitu. Dan ya luar biasa lah, banyak sekali kehidupan mereka yang diubahkan dari pengalaman masa lalu mungkin yang buruk tadi bisa dibilang kan, yang dari tengil kan, sekarang udah jadi yang lebih baik lah ya. Mendingan. Ya mendingan, tapi jangan makin parah ya. Nah itu dia ya Sobat Dios, supaya buat Sobat Dios juga ada motivasi gitu ya, ada motivasi tersendiri. Mungkin pengen masuk ke ITB, tadi sudah dikasih tahu kan caranya kayak gimana, kemudian budgetnya minimal seperti apa gitu kan. Pastinya harusnya udah ada bayangan sendiri gitu ya di di otak Sobat Dios gitu, di pemikiran Sobat Dios, apakah pengen nih tertarik masuk ke ITB gitu. Nah mungkin buat Sobat Dios mulai nih ngobrol ke orang tua ya tentang kemauan Sobat Dios, tentang budgetnya dan lain-lain ya. Semuanya bawa dalam doa juga ya. Ketika Sobat Dios mau masuk ke universitas yang Sobat Dios mau, itu pastinya harus dibawa dalam doa supaya memang benar-benar itulah yang Tuhan mau gitu. Kita ditempatkan di mana gitu, di universitas mana, supaya memang benar-benar tepat, kita punya masa depan yang tepat juga. Nah itu dia Sobat Dios ya. Jadi Ucok mau memberikan kataan apa terakhir ini dari teman-teman? Oh ya, dari teman-teman saya? mungkin ada pesan, kesan, atau mungkin ada kata-kata mutiara gitu ya. Wow. Wes. Untuk menutup nih perjumpaan kita di sore hari ini. Ada pesan apa untuk Sobat Dios di rumah gitu? Pesan kesan apa? Mungkin ada kata-kata motivasi dan lain-lain. Bebaslah, terserah gitu. Apa ya? Semangat kuliah. Ya mungkin itu untuk Sobat Dios semua. Wow. Ya, yang mungkin mahasiswa atau mau mahasiswa atau siapapun gitu, masuk di suatu perkumpulan yang baik itu perlu, atau untuk mencari tahu suatu perkumpulan itu baik atau tidak itu perlu, karena itu menentukan kedepannya kita baik atau buruk. Betul gitu ya, pergaulan yang baik lah ya, kita harus pergaulan yang baik itu benar-benar hal yang baik tentu. Betul. Dah dari Ringga sendiri. Ya mungkin buat Sobat Dios dimanapun kalian berada. Ya mungkin intinya belum pernah terlalu terlambat lah. Ya betul. Untuk jadi ibarat nanti ada kesempatan untuk melayani atau kesempatan untuk bersekutu, jadi ya yang pasti diambil lah. Cuman kayak mungkin kesempatan itu nggak datang begitu aja gitu. Ya kita harus mendekatkan diri dulu sebelumnya ke Tuhan gitu, dan Tuhan yang buka jalannya. Betul. Jadi ya utamain mendekat dulu lah sama Tuhan. Dan pasti ya kayak kata si Jessica tadi, ya kalau misalnya Tuhan dan nentuin jalanmu di situ, pasti disertai kok dari awal sampai akhir. Betul. Jadi terus berpegang teguh aja itu semua itu. Betul sekali ya, itu dia Sobat Dios ya. Keren. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, buat Sobat Dios semuanya juga yang sedang mendengarkan sekarang dimanapun Sobat Dios berada. Dan kita akan ketemu kembali ya di pertemuan kita selanjutnya. Mungkin di bulan depan juga kita akan kedatangan PMK dari universitas lain. Kita belum tahu dari universitas mana, tapi ya stay tune terus aja. Tungguin aja, bakalan seru kok ya. Pokoknya seperti hari ini kita bahas-bahas tentang kehidupan mahasiswa, tentang PMK juga lebih dalam lagi. So jaga kesehatan selalu Sobat Dios semuanya, apalagi yang mau buka puasa nih, jangan rebutan ya untuk beli takjil gitu ya, karena biasanya macet banget nih untuk jam-jam segini. Di luar sana pada cari makan, minum, tapi jangan dimakan dulu ya, nanti batal puasanya. Ya maka dari itu yuk sama-sama bersabar untuk nanti sama-sama kita buka puasa buat yang puasa, dan jaga kesehatan selalu sudah tadi. Dan hati-hati di jalan ya buat Sobat Dios, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, apalagi ini jam-jamnya macet, semua orang kerja pada keluar ya, pada pulang semuanya, jadi macet ya. Buat Sobat Dios semuanya tetap waspada, hati-hati di jalan, dan kita ketemu lagi di CLBK selanjutnya. So bye bye.